Halo rekan-rekan, kembali bersama saya, Lukrisna di podcast KW, Kilas Wacana. Bagaimana kabar rekan-rekan? Semoga Sami Rahayu, artinya semoga semua baik-baik saja. Kalau kita berbicara bahasa, ternyata banyak sekali ya rekan-rekan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, dan ini membuat Indonesia terlihat unik. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki beragam adat istiadat, contohnya kebo-keboan di Banyuwangi. Berikutnya, ada adat istiadat Iki Pali di Papua yang dilakukan untuk mencegah malapetaka. Tunggu, Indonesia juga memiliki beragam lagu daerah loh. Tarampat pisang, ku belum masak di gigi, burung bari-bari, jangi-jangi, seng-seng, jangi, serian tororaroti, kelap bunga. Keragaman Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga solidaritas, saling menghormati dan menghargai, dan selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap setuju. Kondisi pandemi saat ini mengharuskan perayaan kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah, dan itu tidak menyurutkan rasa syukur masyarakat. Tahun ini tema yang diambil oleh pemerintah adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tangguh, yang berpesan bahwa tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju dan menyongsong masa depan. Nah, apabila kita lihat, masa depan suatu negara ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda itu berperan sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Lalu, peran apa aja sih yang kita punya? Yang pertama, berperan sebagai iron stock. Yang kedua, berperan sebagai agent of change. Yang ketiga, berperan sebagai guardian of value. Keempat, berperan sebagai moral force. Dan terakhir, berperan sebagai social control. Untuk sekarang, bangsa Indonesia tidak lagi harus berdarah-darah untuk melawan penjajah, guna mensejahterakan dirinya. Namun, sebagai pemuda, pergerakan-pergerakan untuk Indonesia yang lebih baik harus tetap dilakukan. Ngomongin pergerakan mahasiswa memang nggak ada habisnya ya. Pergerakan mahasiswa ini telah ada sebelum kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan telah berdiri Budi Utomo sebagai organisasi kepemudaan dan adanya peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selanjutnya pada Orde Lama, gerakan mahasiswa mulai dibatasi oleh rezim Presiden Soeharto. Dan pada masa reformasi, terjadi peristiwa tragis yaitu terbunuhnya 4 orang mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Nah rekan-rekan, setelah mengetahui sejarah pergerakan mahasiswa, sudah seharusnya kita melakukan tugas untuk mewujudkan Indonesia tumbuh dalam berbagai bidang. Tugas yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, melakukan pendidikan. Dari proses pendidikan itulah diharapkan akan muncul bibit-bibit mahasiswa yang unggul. Yang kedua, melakukan penelitian. Nah, tugas ini bisa dibilang cukup sulit karena mahasiswa dituntut untuk dapat menemukan solusi dari suatu permasalahan sehingga menciptakan solusi baru dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, keberadaan mahasiswa di Indonesia merupakan harapan untuk menjadi agent of change at local district atau menjadi pionir untuk perubahan di daerahnya. Nah, rekan-rekan, menurut kalian bagaimana nih? Tentunya peran mahasiswa untuk perubahan Indonesia sangat penting, bukan? Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri untuk bersama membangun negeri tercinta ini. Dan kita bisa mulai dari sekarang. Nah, semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan saya akan tutup dengan pantun. Setiap Senin upacara bendera, bendera menjulang di atas awan. Walaupun Indonesia sudah merdeka, perjuangan tetap harus dipertahankan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya.